Suasana asri nan sejuk, itulah yang saya rasakan saat melintasi hijaunya hamparan padi di Desa Irat. Padi ume, begitulah warga setempat menyebutnya. Padi ini tumbuh subur meski masih ditanam dengan cara tradisional. Saya pun bertemu dengan Mas Ali, seorang petani yang tetap setia menanam padi ume setiap tahunnya. Padinya subur-subur ya, Pak? Iya, subur. Ini saya lihat dari ujung sana sampai sini, padinya tanpa irigasi ya, Pak? Iya, memang udah dari dulu kan. Dari dulu. Udah tradisi zaman orang tua dulu kan. Gitu. Iya. Terus Pak, ini padi ladang ya, Pak? Iya, padi ladang. Padi ladang. Apa Pak bedanya? Mungkin proses penanamannya dengan padi sawah gitu, Pak? Ya beda, kalau ini kan main tuja kami bilang. Main tuja? Iya, kalau padi sawah itu main tabur ya saya. Pakai air, pakai irigasi kan. Kalau ini enggak, itu bedanya. Nah Pak, untuk sistem nanam ini dari awal sampai akhir padi ladang ini gimana? Biasanya pembukaan lahan dulu dengan ditebas, udah itu dibersihkan, udah itu dituja, sudah nunggu sampai panen. Panen itu perkiraan 5 bulan. Ya, masa panen. Tanaman padi semua? Enggak, ini ada juga tumpang sari kecampur. Ini ada jabak. Jabak? Jabak ini. Oh, Ya, ini. Tapi hampir sama ya, Pak? Hampir sama, cuma bedanya biasanya buahnya. Ada buahnya juga? Ya, oh, buah. beda berarti buah jabak dengan buah padi ini? Iya, beda, jauh beda. Kalau jabak ini lebih kecil, bulat ya. Kalau padi itu kan agak panjang. Udah ada yang jabaknya ada yang sudah buah, Pak? Udah. Ada. Udah di sana. Oh, ada di sana, Pak? Iya. Ayo. Oh, gitu. Boleh. Kita lihat ya, Pak ya? Yuk. Selain masih menanam dengan cara tradisional, petani di Desa Irat juga masih menggunakan cara yang diajarkan para orang terdahulu untuk merawat dan menjaga padi agar terhindar dari hama. Salah satunya dengan menanam jabak di sela-sela tanaman padi ume untuk mengendalikan hama yang seringkali menyerang tanaman padi petani. Oh, ini dia, Pak? Iya, ini. Oh, berarti memang buahnya memang beda sama padi ya, Pak? Beda, ini kan bulat kan. Padi kan agak panjang ya, besar. Ini kecil. Terus kenapa nih, Pak? Petani di sini tuh nanam padinya itu campur dengan jabak gitu? Ya, ini untuk bisa juga mengendalikan hama kan di padi. Oh. Bisa untuk dimakan. Bisa juga untuk dimakan? Iya, bisa. Berarti diolah dulu ya? Ya, diolah, ditumbuk. Apa alasan nanam jabak sama padi ini barengan gitu, Pak? Biasanya untuk mengendalikan hama seperti burung kan. Soalnya kalau nggak musiman, kalau nggak sentak padi itu kan cuma makan jabak semua. Kalau sentak sama padi itu kan bisa berbagi makanan. Biasanya ada yang makan padi juga kan. Ada makan jabak ini. Untuk kendala-kendala mungkin kesulitannya, Pak, untuk nanam jabak ini? Ada juga kendalanya, soalnya kalau nggak musim padi itu yang ada kendala. Kalau cuma makanan kan nggak berbagi. Dia kan kalau ada padi berbagi sama ini padi kan. Jabak itu itulah kendala. Ini nggak ada musiman soalnya biasanya, cuma itu kendalanya. Di burung itulah. Menanam padi bersamaan dengan tanaman jabak menjadi salah satu cara yang sudah dilakukan petani Desa Irat secara turun-temurun agar hasil panen padi tetap maksimal. Sistem menanam ini masih dilakukan sejumlah petani Desa Irat hingga saat ini. Meskipun memiliki bentuk daun yang hampir mirip seperti padi, namun bentuk buah jabak jauh berbeda dengan padi. Butiran jabak jauh lebih kecil dibandingkan dengan gabah padi.
Menanam padi bersamaan dengan jaba menjadi kearifan lokal petani di Desa Irat yang patut untuk dipertahankan. Namun sayangnya, hanya sedikit petani yang masih melestarikan cara menanam padi dengan sistem tumpang sari jaba ini. Padahal, biji-biji jaba inilah yang membantu jumlah hasil panen padi. Biji jaba dapat menarik perhatian hama burung agar tidak sepenuhnya memakan tanaman padi yang mulai berbuah. Berarti ini yang udah siap panen? Ya udah ini. Ini siap panen, kalau buahnya beda buahnya. Buahnya. Yang sana tadi kan agak hijau deh. Ini udah kuning buah kalau udah masak. Gini. Ini kalau burung-burung itu makannya udah yang masih hijau atau yang udah kayak ini, Pak? Biasanya mulai dari hijau tuh, mulai dari muda sampai masak dia. Berarti udah dimakan burung. Sama aja dengan padi dia. Oh, gitu. Iya. Nah, Pak, untuk buah jaba ini biasanya diolah atau? Ya, diolah biasanya kalau udah panen. Kita ini kan dipotong, jemur. Udah dijemur, direk kami bilang, diilas ya. Suruh rontok ini kan buahnya. Oh, gitu. Sudah rontok dijemur lagi. Udah dijemur baru di blender. Oh, di blender. Blender bisa, ditumbuk bisa. Berbagi makanan dengan hama burung, begitulah keyakinan yang dipegang teguh petani Desa Irat secara turun-temurun. Mereka percaya, dengan saling berbagi memberi makan hama burung biji jaba, tak akan membuat petani rugi. Bahkan, hasil panen padi dapat lebih melimpah jika dibandingkan hanya menanam padi dan mengusir hama burung saja. Selain berbagi makanan dengan hama burung, biji jaba ini juga dapat diolah dan dikonsumsi. Bahkan saat ini, harga jual jaba pun cukup menjanjikan. Menanam padi bersamaan dengan tanaman jaba menjadi salah satu cara yang sudah dilakukan petani Desa Irat secara turun-temurun agar hasil panen padi tetap maksimal. Meskipun memiliki bentuk daun yang hampir mirip seperti padi, namun bulir-bulir jaba berbeda dengan padi. Butiran jaba jauh lebih kecil dibandingkan dengan gabah padi. Perbungaan jaba berupa malai, menyerupai bulir dengan panjang sekitar 8 hingga 18 cm. Jaba atau jejawut merupakan tanaman jenis serealia berbuih kecil atau dikenal dengan istilah millet. Jaba pernah menjadi makanan pokok masyarakat Asia Timur dan Asia Tenggara sebelum budidaya padi dikenal. Masuk dalam golongan rumput-rumputan, penanaman jaba cukup mudah tanpa harus melakukan perawatan yang rumit. Hanya dengan menabur buihnya, jaba dapat tumbuh subur di tanah bangka. Masa tanam jaba pun sama dengan padi. Dalam waktu berkisar 5 bulan usai tanam, bulir jaba sudah dapat dipanen. Menanam padi bersamaan dengan jaba menjadi kearifan lokal petani di Desa Irat yang patut untuk dipertahankan. Namun sayangnya, hanya sedikit petani yang masih melestarikan cara menanam padi dengan sistem tumpang sari jaba ini. Padahal, biji-biji jaba inilah yang membantu jumlah hasil panen padi. Biji jaba dapat menarik perhatian hama burung agar tidak sepenuhnya memakan tanaman padi yang mulai berbuah.